Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kali ini saya akan menceritakan lagi, yaitu sebuah pengalaman ritual mengambil pesugihan. Kejadian ini sudah cukup lama, yaitu kisaran tahun 2002 silam. Asep itu adalah anak tukang becak yang sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Walaupun sudah berkeluarga, Asep itu masih menumpang di rumah kedua orang tuanya, yaitu Pak Tamrin dan Bu Cici. Kehidupan Asep dan keluarganya itu sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di kawasan kumuh di pinggir Kali Citarum. Rumahnya itu menempel pada sebuah kali buangan Citarum. Jika kali itu meluap, itu sudah pasti rumahnya tergenang oleh banjir. Dan sebaliknya, jika kali Citarum itu airnya sedikit, maka sudah pasti menyebabkan bau yang tidak sedap, yang sangat menyengat sekali. Lantaran memang kali tersebut itu dipakai untuk membuang limbah dari pabrik, yang mana airnya itu warnanya hitam pekat bercampur dengan gundukan sampah serta bangkai-bangkai hewan. Ya maklum, di Indonesia itu mayoritas penduduknya tidak bisa menjaga sungai. Kita sudah maklum itu. Keluarga Asep itu tidak pernah mendapat bantuan itu dari desa ataupun instansi terkait. Karena kehidupannya yang serba kekurangan tersebut, maka keluarga Asep itu sering sekali bertengkar satu sama lain. Asep dengan istrinya, kemudian dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, Asep ini kerap kali nongkrong dengan teman-temannya yang mereka itu sering minum minuman keras bersama-sama. Otomatis, hal itu mempengaruhi pola pikir seseorang yang menjadi sangat temperamental. Melihat kondisi dirinya dan keluarga yang miskin tersebut dan menjadi cemoohan orang-orang, maka Asep bertekad untuk mengubah hidupnya dan masa depan anak-anaknya tentunya. Selama ini, pekerjaan Asep itu serabutan dan hanya cukup untuk makan. Mungkin untuk makan saja masih kurang. Singkat cerita, Asep ini punya teman lama, yaitu Heri. Heri adalah orang yang memang suka dengan hal-hal klinik. Walaupun Heri ini itu bukan seorang dukun, tetapi Heri memang suka hal-hal supranatural. Dan akhirnya itu Asep pergi menemui Heri bersama ayahnya. Asep mengajak ayahnya karena dia malu mengutarakan niatnya kepada Heri. Maka ayahnya lah yang mengutarakan niat Asep tersebut. Akhirnya bertemulah Asep beserta ayahnya, Pak Tamrin ya namanya, dengan Heri. Pak Tamrin pun itu mengutarakan niatnya Asep itu kepada Heri. Nah Heri, tolonglah si Asep ini, bawalah dia ke tempat keramat supaya dia bisa kaya raya seperti tetangga sebelah rumahnya. Jujur, Asep ini sebenarnya agak malu mengutarakan hal ini kepada anak Heri. Makanya Asep mengajak saya, tolong ya anak Heri. Lalu kemudian Heri itu menjawabnya seperti ini. Apakah hal ini sudah dipikirkan secara matang? Apakah kamu sudah siap, Sep, dengan segala resikonya? Tolong dipikirkan dulu. Nah, pemirsa sekalian, tanpa pikir panjang, Asep langsung mengiyakan dan menyatakan itu siap lahir batin apapun resikonya. Karena memang Asep itu sudah sangat putus asa, sudah buntu pikirannya, kepengen uang banyak, kaya raya, dan dihormati orang. Siapa sih orang di dunia ini yang ingin hidup miskin? Pasti nggak ada. Apalagi di zaman sekarang, uang itu adalah segalanya. Semua butuh uang. Nah, singkat cerita, Heri, Asep, dan Pak Tamrin itu menuju suatu lokasi atau suatu tempat keramat. Tempat ini ada di daerah Cirebon, pemirsa. Namun saya tidak memberikan alamat pastinya, alamat lengkapnya, karena memang tidak diperkenankan dan tentunya itu terlarang karena takut ada orang yang ikut-ikutan ritual. Lokasi ini oleh penduduk setempat itu dipercaya atau dianggap merupakan sebuah tempat yang sangat angker sekali dan sangat ditakuti. Kemudian setelah sampai di tempat juru kunci, Asep, Pak Tamrin, dan juga Heri itu diberi penjelasan tentang tata cara ritualnya. Nah, setelah mengetahui cara ritual dan berbagai resikonya saat ritual, Asep pun tetap kokoh. Niatnya sudah tekad tidak bisa diganggu gugat.
Singkat cerita, mereka bertiga itu disertai juru kunci pada waktu sore ya, menjelang maghrib itu menuju lokasi keramat yang dituju. Tempatnya itu tidak terlalu jauh dari rumah juru kunci. Kira-kira kurang lebih adalah 100 meter saja. Sebelum sampai ke tempat keramat tersebut, mereka itu melewati dulu pemakaman umum. Ketika mereka sampai di pemakaman umum tersebut, itu mulai tercium aroma wangi kembang. Entah itu wangi dari orang yang baru meninggal di situ, atau memang itu sudah disambut oleh sosok astral. Kemudian sampailah mereka di pembatas kuburan dan nampak bongkahan batu-batu besar. Tampak juga beberapa orang di situ. Mungkin mereka melakukan ritual juga ya. Tepat di bawah pohon beringin besar, juru kunci itu menggelar tikar yang sudah disediakan di situ. Sesaji pun juga digelar, kemenyan dibakar sehingga kepulan asapnya itu mulai menyebar dan aromanya tentu tercium cukup pekat. Posisi juru kunci itu berada di paling depan, kemudian di belakangnya ada Asep dan Pak Tamrin. Lalu yang paling belakang sendiri itu adalah Heri, yaitu yang mengantar mereka itu. Kemudian setelah ritual itu selesai, maka juru kunci mengajak Asep itu ke sebuah tempat pemandian yang letaknya itu tak jauh dari tempat itu. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan membuang sial. Seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya Asep itu harus dibuang. Lalu Asep memakai pakaian baru yang memang itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah selesai mandi, lalu mereka istirahat sejenak. Kemudian setelah selesai waktu Isya, ritual kedua itu dilakukan. Lokasinya yaitu di dekat pohon beringin yang sebelumnya itu untuk ritual pertama yang menjelang maghrib tadi. Pada ritual kedua ini, Pak Tamrin dan Heri tidak diperkenankan ikut seperti sebelumnya ya. Mereka itu disuruh menunggu dan melihat dari kejauhan. Hanya Asep saja yang menjalani ritual. Kira-kira pukul setengah 10 malam itu tiba-tiba tempat tersebut mendadak terang benderang, kemudian berubah wujud itu menjadi sebuah singgasana kerajaan. Tampaklah itu sosok suami istri berjalan menghampiri Asep sambil menuntun atau membawa anak kecil. Anak itu mengenakan baju koko, peci, dan sarung layaknya seperti anak mau disunat. Nah, kedua sosok suami istri yang membawa anak kecil tersebut namanya adalah Ki Buyut dan Nyi Mas Pakungwati. Menurut cerita, Ki Buyut ini asal mulanya itu adalah manusia biasa. Lantaran punya ilmu kanuragan tingkat tinggi, akhirnya Ki Buyut bertapa dan setelah sekian lama akhirnya moksa atau berubah menjadi makhluk gaib dan kemudian menikah dengan Nyi Mas Pakungwati yang merupakan ratu siluman buaya putih. Nah, kemudian ya, setelah Asep ketemu dengan dua sosok makhluk gaib, Ki Buyut dan Nyi Mas Pakungwati tersebut, maka terjadilah dialog tawar-menawar yang cukup lama. Pada awalnya, Asep menawarkan istrinya sebagai tumbal, tetapi Ki Buyut itu menolak. Ki Buyut meminta anak si Asep. Sebenarnya Asep ini keberatan menyerahkan anaknya sebagai tumbal, tetapi karena dorongan kuat ingin kaya raya, banyak harta, maka Asep pun merelakan anaknya yaitu Teddy yang paling besar sebagai tumbal. Kemudian setelah itu Asep diajak masuk ke istana Ki Buyut tersebut, pemirsa. Entah apa yang dilakukan Ki Buyut kepada Asep tidak ada yang tahu. Cukup lama juru kunci Pak Tamrin dan Heri menunggu kedatangan Asep kembali ke tempat semula. Singkat cerita, tiba-tiba dari jauh terdengar suara seseorang berjalan dari kegelapan malam dan langsung duduk di tempat di bawah pohon besar, yang tak lain itu adalah Asep. Kemudian setelah beberapa detik, Asep pun itu tertidur tepat di hadapan sesaji. Entah memang ngantuk ataupun Asep ini terkena gendam oleh Ki Buyut. Kemudian setelah pagi menjelang, setelah semua ketiduran di tempat itu, maka mereka meninggalkan tempat itu. Lalu Asep pun bercerita ketika diajak Ki Buyut ke dalam istananya. Menurut Asep, di dalam istana tersebut itu dia disuguhi ataupun dijamu dengan makanan yang serba enak. Namun tidak ada seorang pun yang menemani Asep ketika makan makanan tersebut. Kemudian Asep itu disuruh menunggu keputusan semalaman. Maka dari itu dia disuruh kembali ke tempat semula, yaitu di depan pohon beringin. Sebelumnya Asep itu diberi amanat agar pada hari kedua dia harus berada di tempat
pemandian yang sebelumnya digunakan Asep itu untuk mandi membuang sial. Nama pemandian itu adalah Sumur Kauripan. Singkat cerita, tibalah pada malam hari kedua, Asep pun diantar oleh juru kunci ke Sumur Kauripan dan ditinggal sendirian di situ semalaman. Esoknya ya, sekitar pukul 5:30 pagi, Asep pun itu dijemput oleh juru kunci, Pak Tamrin dan juga Heri. Sesampainya mereka tiba di Sumur Kauripan, mereka melihat Asep itu sedang berjongkok di tepi sumur sambil mengelus-elus seekor ikan lele serta kumis ikan lele itu pun diusap-usap dengan tangannya, pemirsa. Nah, lalu ikan lele itu dikembalikan lagi ke sumur. Entah apa makna ikan lele itu, atau itu mungkin hewan kesayangan Ki Buyut. Setelah semua selesai, Asep dipesan oleh juru kunci untuk menyediakan kamar khusus di rumah yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamar itulah yang digunakan untuk tempat muja pesugihan. Kemudian setelah semua beres, maka mereka pun segera pulang ke rumah. Ketika di dalam bus itu Asep banyak melamun. Mungkin pikirannya kemana-mana antara sedih dan senang ya. Sorot matanya pun juga terlihat sangat kosong. Sesampainya di rumah, Asep dan Pak Tamrin pun kaget. Di rumahnya itu sudah dipenuhi oleh orang-orang. Entah ada apa. Nah, ternyata Teddy, anaknya yang paling besar, itu meninggal dunia, pemirsa. Teddy terjatuh ketika melihat pohon jambu dan kepalanya menghantam pembatas Kali Citarum. Setelah dirawat 2 hari di rumah sakit, Teddy pun itu meninggal karena gagal otak. Tak urung, Asep dan Pak Tamrin pun itu merasa sangat shock dan sedih karena kehilangan Teddy. Singkat cerita, setelah 7 hari anaknya meninggal ya, Asep pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Heri. Anaknya itu meninggal karena memang anaknya tersebut dibawa atau diminta oleh Ki Buyut. Dan ikan lele yang dielus-elus Asep tersebut ya, ternyata adalah perwujudan anaknya. Teddy, anaknya tersebut, dipekerjakan oleh Ki Buyut di alam gaib sebagai penggembala kerbau milik Ki Buyut yang jumlahnya itu mencapai ratusan ekor. Kemudian Asep itu ditanya oleh Heri, berapa kiriman yang didapat dari Ki Buyut, Sep? Maka Asep pun itu menjawab, tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Yang jelas, kiriman harta tersebut tidak akan habis digunakan 3 turunan sekalipun. Pada akhirnya Asep menjadi kaya raya, menjadi pembisnis sukses, tidak lagi tinggal di tepi sungai yang bau, yang kebanjiran ya, punya mobil dan rumah mewah. Anaknya pun bersekolah di sekolah yang bonafit. Asep tidak lagi menjadi bahan ejekan dan bulian orang-orang. Pemirsa sekalian, kisah ini bisa menjadi pesan bagi kita semua bahwa yang namanya pesugihan itu pasti meminta tumbal. Tumbalnya tentu yang kita sayangi, yaitu mungkin anak kita ya. Anak yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korban untuk dipekerjakan di alam gaib. Kalau kita orang yang waras itu pasti berpikir 1000 kali tentang muja pesugihan. Kekayaan yang kita dapat pun itu juga nggak akan lama kita nikmati. Lebih baik kita berproses, rasakan dan hayati proses jalannya kehidupan ini, yang tentunya sambil kita berdoa kepada Tuhan agar kita bisa diberi kekuatan, ketabahan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini sampai waktunya tiba kita kembali ke alam berikutnya. Semoga sajian ini bermanfaat. Saya Patinur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.